Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab fikih kelas 11 semester 1. Saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama yaitu hukum pembunuhan dan hikmah pembunuhan. Pembunuhan menurut bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam pembunuhan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang sengaja dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik secara langsung ataupun tidak, seperti menggunakan senjata tajam. Untuk yang kedua yaitu semi sengaja, yaitu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu dan dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal. Untuk yang kedua yaitu pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi bukan karena disengaja. Untuk selanjutnya yaitu hukum larangan membunuh. Yang pertama, manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia, sebaiknya ia akan menghargai keberadaan manusia. Untuk yang kedua yaitu manusia akan menempatkan manusia yang lain dalam kedudukan yang tinggi di mata hukum ataupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga yaitu menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Untuk sebab yang selanjutnya yaitu yang kedua, ketentuan hukum Islam tentang qisas dan hikmahnya. Secara bahasa, qisas merupakan yang artinya mengikuti, mencari jejak, dan memotong. Sedangkan secara terminologi atau menurut istilah, qisas adalah perilaku perbuatan kejahatan yang dibalas dengan perbuatan serupa. Untuk selanjutnya yaitu syarat qisas. Hukum qisas wajib dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembunuh tersebut sudah balik dan berakal sehat, maka anak-anak dan orang gila tidak dikenakan hukum qisas. Untuk yang kedua yaitu pembunuhan bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Untuk yang ketiga yaitu jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja. Untuk yang keempat yaitu orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya bukan orang jahat, yaitu orang yang membunuh karena membela diri meskipun pembunuhannya itu disengaja. Untuk yang terakhir yaitu qisas yang dilakukan dalam hal yang sama, yaitu dengan jiwa yang dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain sebagainya. Jadi hukumnya yang diberikan pada perilaku harus seimbang dengan apa yang dilakukannya, sehingga akan ditegakkan keadilan. Untuk hikmahnya, qisas dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukum yang sangat menjaga serta menghormati dan keselamatan jiwa manusia. Untuk hikmahnya sendiri yang akan menimbulkan banyak dampak positif bagi setiap manusia. Yang pertama yaitu dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Untuk yang kedua yaitu dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Untuk yang ketiga yaitu dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengandung terjadinya pertumpahan darah antar satu sama lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Saiful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin C dan D, yaitu ketentuan hukum Islam tentang diat dan kifarat beserta hikmahnya. Yang pertama, diat
itu diambil dari kata Arab yang artinya wada, dalam arti wada yadi wadayan wadiyatan, yang artinya denda atau ganti rugi pembunuhan. Maksudnya secara istilah yaitu sebuah harta yang diberikan kepada pihak wali pembunuh karena bersalah telah melakukan pembunuhan. Di antaranya macam-macam diat, yaitu satu, pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan secara seperti sengaja, yang ketiga pembunuhan tersalah, dan yang terakhir yaitu pembunuhan lari. Kemudian yang selanjutnya ada termasuk nanti di dalamnya poin tentang diat muholadoh dan diat muhofafah. Maksudnya di sini diat muholadoh artinya sebuah denda karena membunuh dari pihak yang bersangkutan. Maksudnya di sini karena pembunuhan yang mendapatkan denda berat atau disebut dengan diat muholadoh. Dan diat muhofafah adalah sebuah denda karena telah membunuh, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian nanti ada macam-macam kafarot yang terdapat 6 tersebut, dan hikmah diat serta hikmah kafarot. Ya, untuk selanjutnya